Pemirsa, kisru penerimaan siswa baru di DKI Jakarta masih terus berlanjut. Banyak orang tua calon siswa yang mengeluhkan mengalami kendala pendaftaran hingga masih mempermasalahkan batasan usia. Sudah bergabung bersama kami saat ini Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria, dan juga Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Syaiful Huda. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, selamat sore. Selamat sore Bang Riza. Baik. Saya langsung ke Pak Saiful Ya, dulu sebelum ke Pak Wagub. Pak Saiful, kabarnya Bapak sudah bertemu dengan perwakilan Kemendikbud mengenai kericuan PPDB di Jakarta. Bahkan Anda dengan tegas tadi kami sudah putarkan videonya menyebutkan ada perbedaan juklak dan juga juknis dari pusat ke daerah. Seperti apa Pak hasilnya? Tepatnya kemarin saya video conference dengan Ibu Katarina terkait dengan sinkronisasi kebijakan Dinas Pendidikan DKI sama regulasi, dalam hal ini adalah Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Ibu Katarina melihat ada perbedaan, Bang Riza, apa yang menjadi juklak-juknis dari Dinas Pendidikan DKI. Perbedaannya pada salah satunya adalah soal pemberlakuan kriteria umur. Di dalam Permendikbud disampaikan bahwa kriteria umur itu baru diberlakukan setelah kriteria jarak. Ketika jarak terjadi kesamaan jarak, baru diberlakukan umur. Nah, di lapangan keluhan juga orang tua siswa merasa umur sudah langsung diberlakukan sejak dari awal. Padahal umur diberlakukan ketika kriteria jarak dipenuhi dulu. Ketika ada kesamaan tempat baru diberlakukan. Saya kira di sini misleadingnya terkait dengan ricuh PPDB di DKI. Ya, saya ingin ke Pak Wagub. Bang Riza, beberapa waktu yang lalu dalam dialog di Kabar Petang, Bang Riza menekankan bahwa zonasi dan jarak ini sangat berpengaruh. Tidak ada kaitan dengan usia. Namun kenyataannya justru berbalik. Tanggapan Pak Wagub? Ya, jadi terkait PPDB, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Gubernur dan saya dan kita semua, bahwa PPDB itu diatur. Jadi pertama, semangatnya itu adalah pendidikan untuk semua. Kami Pemprov DKI tidak membeda-bedakan kelompok masyarakat, karena jenjang pendidikan sejak SD, sejak SMA, SD, SMP, SMA, SMK itu menjadi penting. Jadi kebijakan kami Pemprov harus memberikan satu kebijakan yang baik dengan semua. Untuk itu kebijakannya dibeda-bedakan. Umpamanya ya, untuk afirmasi, ini datanya saya bacakan. Kalau untuk SD itu jalur afirmasi 25%, jalur zonasi 60%, 5% pindah tugas guru dan anak, dan di luar DKI 5%. Tapi bagi SMP dan SMA berdasarkan kuota afirmasi itu 25%, zonasi 40%, 30% prestasi, dan 5% pindah guru dan orang tua. Kemudian bagi SMK itu 35% afirmasi, 60% prestasi, dan 5% pindah tugas guru dan orang tua. Jadi demikian semua kita atur berdasarkan kajian, survei dan lain untuk yang terbaik bagi semua. Terkait dengan kebijakan ini diambil dari mana? Kebijakan ini diambil sesuai dengan Permendikbud 44 tahun 2019. Bang Riza. Jadi sesuai dengan pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 sangat jelas di situ. Pendekatannya adalah zonasi jarak. Apabila sama baru menggunakan usia. Jadi sekali lagi kita masih mengacu sesuai dengan Permendikbud 44 2019 yang telah diatur oleh pemerintah pusat.
Jadi terkait usia, pendekatan usia digunakan setelah pendekatan zonasi atau jarak. Apabila jaraknya sama, untuk memilih satu dari dua, baru kita pendekatannya usia. Jadi sekali lagi bukan dikedepankan usia sejak awal, bukan. Tapi zonasi jarak yang digunakan, baru nanti usia ketika jaraknya sama. Baik, Bang Riza, tapi sebagai pemerintah kami yakin pemerintah menampung seluruh aspirasi masyarakat. Kenyataannya berbeda antara zonasi, kemudian usia, dan juga nilai. Peringkat yang malah menjadi pertimbangan prioritas yang dilihat oleh masyarakat berdasarkan data kami himpun adalah usia, bukan zonasi dan juga jarak, Bang Riza. Sudah kami cek, jadi saya tanya juga kepada Pak Kadis, Ibu Nadiana, tadi kan sudah disampaikan juga, diungkapkan di TV One, bahwa pendekatannya adalah yang 40% adalah zonasi, kemudian yang 30% adalah prestasi. Jadi bagi anak didik kita yang pinter, ya mau muda mau tua, semua mendapat kesempatan yang sama, 30% di prestasi dan 25% pendekatan afirmasi termasuk inklusi. Jadi sekali lagi pendekatan ini semua mendapat kesempatan, termasuk jarak adalah porsi yang paling besar 40%. Nah, pendekatan usia, di mana pendekatan usia digunakan ketika jaraknya sama di zonasi yang 40% sama, baru ada pendekatan usia. Jadi itu sudah kami tanyakan, sudah kami rapatkan, Ibu Kadis juga sudah menjelaskan berkali-kali bahwa pendekatan usia digunakan ketika jaraknya sama. Baru di pendekatan usia. Kalau jaraknya tidak di sama, DKI ya Jakarta saja ya, yang memprioritaskan usia ketika dalam wilayah zonasi? Di daerah-daerah lain tidak melakukan hal itu, sehingga muncul tanggapan dari Komisi 10 dan juga Kemendikbud bahwa Disdik DKI ini salah menginterpretasikan Permendikbud ini. Ya, di Permen itu kan sangat jelas pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 ya. Ketika sama di pendekatan zonasi itu jarak sama, baru pendekatannya umur. Itu yang kita ini. Cuma mungkin masyarakat menganggap umur menjadi prioritas pertama, bukan. Umur itu pendekatan terakhir. Pendekatannya awal itu adalah tadi saya sampaikan 25% afirmasi, 40% zonasi, 30% itu prestasi. Dari 40% zonasi, apabila jaraknya sama, baru pendekatan usia. Itu yang sudah dijelaskan berulang kali, dan itu yang memang harus dilaksanakan dan diimplementasikan. Baik, Bang Riza, kita ke Pak Saiful Huda. Pak Saiful, itu tanggapan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, buktinya dijalankan, Pak, sesuai dengan Permendikbud. Anda melihat faktanya bagaimana, Pak Saiful Huda? Kelihatannya ada gap di lapangan, Bang Riza. Saya dapat laporan dari masyarakat, di gap di lapangan itu mungkin perlu diaudit sistem online PPDB-nya. Karena faktanya masyarakat menemui ketika anaknya usianya agak muda, padahal dia 5 langkah ke sekolah itu sistemnya nggak bisa masuk gitu. Jadi ini yang saya kira, saya setuju mungkin pada level jeblak ini sudah sesuai mungkin ya dengan rekomendasi muatan dari PP 44 2019 terutama pasal 25. Tapi di lapangan banyak warga yang mengeluhkan, termasuk siswa-siswa nge-WA ke saya mengeluhkan dia tidak bisa masuk gitu. Itulah yang lalu terjadi kesimpulan bahwa umur didahulukan gitu. Sementara jarak di kriteria jarak di nomor 2 kan. Padahal dalam Permendikbud cukup jelas bahwa jarak pada konteks jalur zonasi menjadi pertimbangan yang paling utama. Saya kira perlu diaudit tuh Bang Riza, di lapangan seperti apa. Itu satu ya. Yang kedua, saya kira ini waktunya, karena tadi jam 3 sore PPDB jalur zonasi ditutup di DKI. Tapi saya berharap ini tidak ditutup pada pengertian tidak ada evaluasi. Kita tetap berharap supaya ada evaluasi menyangkut soal ini, karena prinsipnya Komisi 10 tidak ingin ada diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Kita tidak ingin
anak yang 5 langkah ke sekolah di tempatnya dia ada, tiba-tiba karena isu Bang Saiful, mengutamakan umur ini lalu nggak bisa sekolah. evaluasi ini dimaksudkan dengan mengusulkan agar ini hasil PPDB melalui jalur zonasi dianulir sementara? Di sini saya kira saya minta Kemendikbud untuk ngambil posisi untuk jadi leader, turun tangan, koordinasi dengan dinas DKI, dinas pendidikan DKI dan orang tua siswa yang mengalami diskriminasi. Di situ langsung diputuskan bagaimana yang terbaik. Oke. Di dalam Permen nomor 44 2019 pada pasal 27 cukup jelas, ketika daya tampung sekolah itu melebihi kuota, wajib hukumnya, ini dalam pasal 1, pasal 27 ayat 1, wajib hukumnya sekolah melaporkan ke dinas pendidikan setempat. Dinas pendidikan setempat wajib, nah ini lagi nih, wajib untuk menyalurkan kepada siswa yang tidak terpenuhi kuotanya di tempatnya dia ke sekolah di zona yang sama. Oke. Tapi ketika sekolah di zona yang sama juga penuh, wajib dinas untuk mendistribusikan ke zona paling dekat. Jadi ini yang perlu disampaikan ke publik menurut saya. Baik Pak Saiful, poinnya sampai situ dulu Pak Saiful. Keburu stres dan orang tua keburu stres. Iya. Oke, Bang Riza tanggapannya? Ya jadi betul ya, jadi memang kalau di sekolah yang terdekat penuh, baru dicarikan tempat di sekolah berikutnya. Jadi itu juga yang kita lakukan, jadi pendekatannya tetap zonasi, pendekatan tetap jarak ya. Jadi pilihannya kan di dekat rumah itu tidak hanya satu sekolah, jadi tentu yang dicari yang terdekat dari rumah, kemudian baru sekolah berikutnya dan sekolah berikutnya dan seterusnya demikian. Jadi sekali lagi tetap pendekatannya ada zonasi. Nah terkait tadi masukan-masukan dari masyarakat siapapun, tentu kami akan menerima dengan baik, mengakomodir masukan. Nanti kita akan cek kembali, kita akan teliti, kita akan cermati kembali. Prinsipnya kami ingin memberikan yang terbaik, pendidikan bagi semua, bagi kelompok masyarakat yang mampu, yang tidak mampu khususnya, justru kami akan prioritaskan. Kemudian juga kami ingin memastikan bahwa pendidikan itu bagi semua, bukan bagi sekelompok masyarakat. Dan terkait dengan anak-anak yang berprestasi, tentu punya privilege sendiri. Anak-anak berprestasi juga mendapatkan kesempatan yang sama. Makanya ada khusus zonasi prestasi, yaitu sebesar 30% gitu ya. Kuota prestasi itu kami berikan sebanyak 30%. Tapi bagi anak-anak yang tidak mampu juga kami prioritaskan itu sebanyak 25%. Nah itu bagi SMP dan SMA. Terkait zonasi itu 40%. Jadi sekali lagi kami tetap mengacu pada Permendikbud 44 tahun 2019. Silakan nanti masyarakat kalau di lapangan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, silakan sampaikan kepada kami, nanti kami cek kembali dan tentu kami akan pastikan bahwa semuanya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, sesuai dengan Permendikbud 44 tahun 2019. Ini kasus yang kami kawal di lapangan. Ada anak yang secara zonasi hanya 1 km, kemudian nilainya tinggi tapi bisa mental, ditolak 24 sekolah negeri di lingkungannya. Jawaban Bang Riza seperti apa? Agar kesannya pemerintah tidak membohongi masyarakat dengan kebijakan yang ada, Bang Riza. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Bang Riza menanggapi data yang kami himpun, Bang. Bahkan Komnas PA banyak sekali ribuan orang tua yang merasa sangat dirugikan dengan aturan ini karena kenyataan di lapangan. Ketika mereka rumahnya sudah dekat dengan sekolah, pertimbangan jarak, kemudian nilainya sudah tinggi, tetap bisa mental, Bang. Tidak diterima di puluhan sekolah negeri di sekitar lingkungannya, Bang Riza. Ya, halo. Silakan, Bang Riza, langsung ditanggapi saja, Bang. Iya, tadi sudah kami jelaskan bahwa kami telah membagi kuota presentasi 20% untuk SMP dan SMA itu afirmasi, kemudian 40% zonasi, jarak, kemudian juga 30% itu prestasi, 5% berdasarkan orang tua atau guru pindah. Jadi pendekatan umur digunakan ketika jarak atau wilayahnya sama begitu. Jadi bukan usia yang dikedepankan.
Nah, sekali lagi kalau di lapangan ditemukan yang tidak sesuai, silakan disampaikan, nanti kami akan tindak lanjuti. Sejauh ini yang kami pantau, kami cermati, semua pendekatan dilakukan sesuai dengan Permendikbud 44 tahun 2019. Baik, Bang Riza. Dan Juklak Juknis yang sudah dikeluarkan oleh Kadis Disdik DKI Jakarta. Baik, Bang Riza, ini poin yang penting yang Bang Riza sampaikan tadi, bahwa pemerintah akan mengakomodir ketika ada orang tua yang merasa kecewa karena tidak sesuai di lapangan. Bentuk tindak lanjutnya seperti apa dari pemerintah? Apakah akan dibantu distribusi ke sekolah negeri lainnya? Atau bagaimana, Bang? Ya, tentu bagi mereka itu sudah ada ketentuannya. Jadi nanti secara berjenjang dia terus akan dicarikan tempat yang terbaik, yang terdekat dengan rumah. Itu secara otomatis sudah diatur melalui sudin-sudin di wilayah masing-masing. Jadi selain sekolah ada sudin-sudin yang mengkoordinir bahwa semua siswa kami pastikan mendapat tempat yang terbaik. Bang Riza, artinya kuota akan ditambah kita karena atur dari puluhan sekolah itu siswa tersebut sudah ditolak dari zonasinya karena faktor umur. Artinya kuota itu akan ditambah untuk mereka yang saat ini tidak mendapatkan sekolah atau apa, Bang? Ya, bukan kuotanya ditambah, kuotanya kan sudah diatur tadi, afirmasi 25%, zonasi 40%, prestasi tadi 30%, dan bagi anak sekolah, anak guru dan orang tua di luar Jakarta itu 5%. Jadi sekali lagi ini kan yang dimasalahkan adalah bagaimana dengan anak-anak yang berprestasi. Anak berprestasi yang sudah belajar itu mendapat kesempatan 30%. Kemudian bagaimana yang rumahnya dekat dengan sekolah, yaitu 40%. Nah, apabila sama dalam satu wilayah, baru pendekatannya adalah usia. Ketika dia dekat dengan rumah, tentu itu menjadi prioritas. Kalau ada masyarakat yang menemukan penerapannya berbeda, silakan disampaikan, nanti akan kami tindak lanjuti. Ya, Bang Riza, solusinya seperti apa ketika ada seorang anak, bahkan puluhan anak yang saat ini tidak bisa masuk ke sekolah negeri, tetapi tidak punya biaya untuk masuk ke sekolah swasta, ataupun sekolah swasta sudah menutup pendaftaran? Ya, tentu kami akan pastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memastikan semua siswa mendapat tempat sekolah yang baik bagi semua. Jadi tidak ada nanti anak-anak kita tidak mendapat kesempatan sekolah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ini diatur semua dalam rangka keadilan dan pemerataan. Tapi sekali lagi pendekatan yang sudah diatur itu sudah melalui satu proses dan kajian. Nanti yang tidak dapat di sekolah yang terdekat itu akan mendapatkan tempat di sekolah yang terdekat kedua dan seterusnya. Jadi kami pastikan bahwa semua ini pendidikan ini diperuntukkan bagi semua, bukan bagi sekelompok orang. Dan kami pastikan juga anak-anak kita semua nanti akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Baik, Bang Riza, ini ada saja Bang, ini masyarakat yang mencoba untuk menghubungi kami, tapi sejauh ini dialognya masih kami akomodir antara Bang Riza dan juga Pak Saiful Huda. Ini ada yang menarik Bang, ini ada kasus fakta di lapangan. Anak saya cuma satu, jaraknya ke sekolah maksudnya hanya 1,4 km atau 4 menit naik motor ke SMA. Mental karena umur kalah tua. Tidak benar itu ada seleksi jarak. Sistem langsung hitung usia Bang. Ini fakta yang kami temukan, yang kami coba untuk gali juga lebih dalam Bang Riza. Iya, bisa saja ada 1-2 yang seperti itu, ya kan? Karena kami memang memberi kesempatan juga bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, kuotanya sebanyak 50%. Kemudian 30% bagi anak-anak yang berprestasi. Nah, zonasi pendekatannya 40%, tapi itu tetap kuota yang terbesar dari pendekatan afirmasi dan pendekatan prestasi. Memang tidak bisa semua warga atau siswa selalu dapat di tempat terdekat, karena kami memberi kesempatan anak-anak yang berprestasi untuk mendapat kesempatan, kemudian anak-anak dengan pendekatan kuota afirmasi sebanyak 25%. Tapi sekali lagi kami yakinkan bahwa kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa pendidikan yang kita berikan untuk semua siswa, bukan untuk sekelompok siswa.
Baik, Bang Riza, hingga saat ini banyak sekali orang tua murid yang terus mengadukan dan berharap anak-anak mereka tidak putus sekolah karena faktor zonasi yang mereka tidak bisa masuk karena kalah usia. Sejumlah orang tua mendatangi Komnas Perlindungan Anak untuk mengadukan nasib anak mereka yang tidak mendapatkan kesempatan masuk SMP dan SMA negeri di DKI Jakarta. Para orang tua itu mengeluhkan sistem PPDB online di Jakarta yang diskriminatif pada anak mereka. Sudah ada Agita Malika, nanti kita tetap berdialog dengan Bang Riza dan juga Pak Saiful, tapi ini ada rekan kami terlebih dahulu, Agita, yang meliput langsung dari Komnas PA ini. Kabarnya ada orang tua yang mengadu di sana. Bagaimana Agita? Iya, betul sekali Andromeda dan juga pemirsa. Baru saja Komnas Perlindungan Anak atau Komnas PA ini menerima para orang tua siswa. Tidak hanya orang tua siswa, namun juga siswa. Kurang lebih ada puluhan yang datang dan mengadu atau mengungkapkan kekecewaannya terhadap PPDB online khususnya di DKI Jakarta yang dinilai begitu memberatkan siswa sendiri. Nah, kurang lebih tadi pertemuan berlangsung sekitar pukul 4 sore dan sekitar 1,5 jam lamanya ini baru saja selesai. Seperti apa keluhan atau aspirasi yang disampaikan dari para orang tua siswa maupun siswa sendiri kepada Komnas PA? Kita langsung tanyakan kepada Pak Danang Sasongko selaku Sekjen Komnas PA. Selamat sore Pak Danang. Selamat sore Mbak. Ya, baru saja dia dilangsungkan begitu ya pertemuan antara orang tua murid dengan Komnas Perlindungan Anak. Seperti apa? Apa saja yang diungkapkan para orang tua murid dan juga siswa ini tadi? Iya, jadi hari ini ada beberapa puluhan ya hadir ke kantor Komnas Perlindungan Anak menyampaikan tentang keluhan anak-anak yang merasa kecewa dan sedih hari ini karena jerih payah mereka selama sekolah merasa tidak dihargai, dan hari ini mereka mengalami stres yang cukup berat ya, bahkan ada beberapa yang depresi, tidak mau makan, dan ini disebabkan karena mereka yang tidak bisa diterima di sekolah lewat jalur zonasi gitu. Nah, ini juga orang tua murid yang hadir juga keluhan tentang sosialisasi yang sangat terbatas ya, bahkan tidak ada sosialisasi sebelumnya, kemudian juga penerapan zonasi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tidak ada sosialisasi, dan tadi kita juga melihat bahwa orang tua murid begitu sedih begitu ya atas sistem yang dianggap memberatkan ini. Kemudian tuntutan selanjutnya, langkah selanjutnya dari orang tua murid kemudian bersama juga dengan Komnas PA seperti apa? Iya, tadi orang tua murid meminta untuk proses PPDB online ini bisa diulang karena tidak sesuai dengan Permendikbud Permendikbud nomor 44 tahun 2019 ya, terutama pasal 25 ayat 1 yang mengatakan bahwa zonasi itu diukur dengan jarak antara rumah dengan sekolah gitu. Nah, harapan mereka agar pemerintah menindaklanjuti atau melihat kembali peraturan yang ada ya, untuk supaya anak-anaknya yang punya hak baik dalam jarak maupun tidak mampu maupun nilai dan prestasi itu dipertimbangkan oleh pemerintah. Dan harapan kita juga sama, supaya ada keadilan untuk anak-anak dan juga para orang tua murid tentunya ya. Terima kasih Mas Danang Sasongko, Sekjen Komnas PA sudah memberikan informasi kepada pemirsa TV One. Sementara demikian, Sira dan juga Andromeda, kita akan nantikan bagaimana proses selanjutnya dan kita mengharapkan juga ada keadilan bagi para siswa dan juga orang tua murid. Sementara demikian. Baik, Agita dan juga Pak Danang, terima kasih. Pak Riza bisa langsung ditanggapi, Pak. Tadi ada yang mengatakan secara jelas tidak ada sosialisasi dari awal. Mereka hanya menangkap informasi zonasi yang jadi prioritas, Pak. Silakan Pak Riza. Ya, terkait sosialisasi, saya sudah pertanyakan dalam rapat kepada Ibu Kadis. Ibu Kadis Distrik Pendidikan PPDB Jakarta, Ibu Nadiana sudah menjelaskan. Semuanya sudah dijelaskan, disosialisasikan sejak awal ya, sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi bukannya tidak disosialisasikan, disosialisasikan berbagai cara melalui media sosial, melalui para komite sekolah, orang tua dan lain sebagainya. Jadi sejauh yang kami ketahui bahwa sosialisasi ini sudah dilakukan sejak awal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi ini sudah dilakukan. Masalahnya memang di tahun ini kan tidak ada ujian nasional gitu. Itu yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya begitu. Jadi sekali lagi ini akibat COVID-19 ada pendekatan yang berbeda dalam rangka rekrutmen atau penerimaan mahasiswa baru. Jadi kami tetap mengacu pada peraturan pemerintah pusat melalui Permendikbud 44 tahun 2019
Baik, saya ke Mas Saiful. Sejauh ini apa kemudian yang bisa menjadi evaluasi ke depannya agar tidak terjadi hal-hal seperti ini? Karena hingga saat ini masih banyak sekali orang tua yang tidak tahu anaknya harus sekolah di mana. Saya kira harus gerak cepat, harus quick win. Pemerintah DKI harus mengambil solusi terbaik, cepat, jangan dibiarkan terlunta-lunta. Kemendikbud turun tangan, langsung mencari solusi yang terbaik. Jadi Tapi saya berharap juga, sekali lagi Pak Saiful, komitmennya sama dengan Bang Riza. Kita ingin pendidikan ini untuk semuanya. Pak Tapi Saiful, faktanya di lapangan ada masalah, itu aja poinnya. Ya. tapi seperti ini, mungkin evaluasi dilakukan. Tapi untuk tahun ini sendiri Pak Saiful, Iya. peran DPR RI seperti apa mengawal ini agar masih ada kesempatan? Mungkin tidak aturan ini dianulir, mungkin tidak anak-anak yang tidak ditampung di sekolah negeri dibantu untuk sekolah negeri lainnya di zonasi yang masih terjangkau seperti itu Pak Saiful. Ada upaya tidak dari Komisi 10 DPR? Pasti kita dalam waktu dekat akan mengundang Mas Nadiem untuk mencari solusi yang terkait dengan DKI ini. Prinsipnya sekali lagi mungkin on paper sesuai ya, tapi walaupun saya dapat konfirmasi dari Bu Katarina bahwa kita jurnis Dinas Pendidikan DKI tidak selaras dengan Permen nomor 44 tahun 2019 gitu. Kalau tidak, ya kita minta dihentikan gitu. Proses rekrutmen dihentikan dan harus duduk bersama cari solusi yang terbaik. Iya, karena kan jangan sampai usia muda harus menunda lagi sehingga nanti baru bisa sekolah pada tahun berikutnya. Hal-hal seperti ini kan jangan sampai terjadi. Ini evaluasi yang paling konkret, paling tidak mengatakan kepada Mendikbud agar dianulir begitu. Ya, setelah nanti dilakukan mitigasi, kalau dirasa memang juklak-juknis Dinas Pendidikan DKI berbeda, saya kira ya harus ditinjau ulang. Oke. Dan harus dilakukan rekrutmen pendaftaran baru. Baik, Itu yang ini, karena kita nggak bisa nunggu sampai tahun depan. Iya. terima kasih banyak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria dan juga Ketua Komisi 10 DPR RI Pak Terima Saiful Huda. kasih. Terima kasih atas waktunya.